Om Swastiastu, halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke adik-adik, nah Ibu harap keadaan kalian sekarang baik-baik saja ya. Pada pertemuan kali ini kita akan memasuki bab negosiasi ya, teks negosiasi. Nah pada minggu lalu Ibu kan sudah meminta kalian untuk mempelajari teks negosiasi dan mencatat poin-poin penting. Pada pertemuan hari ini Ibu akan membahasnya sampai tuntas ya. Oh tidak tuntas ya, karena akan ada pertemuan kedua. Oke. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita berjalan lebih jauh, kita akan berdoa terlebih dahulu. Oke. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke adik-adik, kita langsung saja ya. Nah, pertama kita akan membahas pengertiannya dulu. Apa sih itu teks negosiasi? Oke, teks negosiasi. Oke, Ibu typo ya. Tulisannya ya. Salah ya. Oke. Teks negosiasi itu merupakan teks yang memuat interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan. Di garis bawah ya, mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda atau saling bertentangan. Nah, dalam teks ini akan berisi proses untuk mencapai suatu kesepakatan atau perjanjian antara kedua belah pihak ya, agar sama-sama diuntungkan. Nah, pasti kalian sudah tidak asing ya dengan negosiasi ya, yang biasanya nih ikut ibunya ke pasar. Nah, Bu, harga cabai berapa Bu? 8.000, 5.000 aja dah Bu ya. Nah, seperti itu ya. Jadi, tanpa kita sadari kita sudah melakukan negosiasi. Oke. Kita lihat pengertian menurut para ahli adik-adik. Oke, menurut para ahli. Nah, ada menurut Hartman ya. Kita lihat apa menurut Hartman. Nah, jadi menurut Hartman itu negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak ya, ada dua pihak. Masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Oke, jadi ada dua belah pihak ya, yang masing-masingnya nanti bertujuan untuk mencapai kesepakatan ya. Jadi mereka itu memiliki sudut pandang sendiri. Oke, selanjutnya ada menurut Oliver ya. Jadi menurut Oliver ini, negosiasi itu merupakan sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Oke, jadi seperti yang Ibu simpulkan tadi di awal ya. Jadi ada dua belah pihak orang ya. Semisal nih, Ibu kalian atau kalian sedang di pasar. Jadi kalian memiliki sudut pandang atau pemikiran berbeda ya. Nah, si A menjual 100.000, semisal baju ya 100.000. Kalian meminta 70.000. Nah, mengambil kesepakatan nih kalian setelah berdebat ya atau bernegosiasi ya, kalian mengambil kesepakatan harga tengah-tengahnya, ada harga 100.000, ada harga 70. Oke, kita ambil tengah-tengahnya saja bagaimana ya, kita ambil harga 80 bagaimana, 85 bagaimana ya. Jadi tengah-tengahnya kita ambil 80 atau 85 itu kesepakatan ya, menurut kesepakatan. Jadi sama-sama untung. Semisal si penjualnya itu mendapat bajunya itu dari pabriknya ya, dari pabriknya 70.000. Bagaimana caranya dia mendapat untung? Nah, sebagai pembeli juga begitu. Karena dia taunya itu harganya 100, bagaimana ya agar dia mendapat untung juga, ya kan, mendapat potongan harga seperti itu. Oke, sangat mudah ya. Sampai sini paham ya? Oke, langsung saja. Selanjutnya ada ciri-ciri umum dalam teks negosiasi adik-adik. Nah, yang pertama itu menghasilkan kesepakatan. Ya, sudah jelas ya. Jadi menghasilkan kesepakatan yang mana nih yang akan hasil akhirnya ya, yang akan kita ambil ya, oke? Selanjutnya itu negosiasinya itu akan menghasilkan keputusan yang saling menguntungkan ya. Tadi sudah sempat singgung ya. Harga 100 kita menawar 70, kita ambil harga 80 atau 85.000 ya. Jadi ada sama-sama menguntungkan bagi penjual maupun pembeli. Selanjutnya, negosiasi merupakan sarana untuk mencari penyelesaian atau jalan tengah ya. Jalan tengahnya tadi ya. Jadi jalan tengah kita ambil harga tengah-tengahnya saja untuk mengambil kesepakatan saling menguntungkan maupun penyelesaian masalah atau jalan keluarnya.
ada menyangkut suatu rencana yang belum terjadi. Terus juga ada selalu melibatkan dua belah pihak ya. Jadi negosiasi menyangkut rencana yang belum terjadi tadi ya. Jadi kan tidak ada rencana ya. Jadi langsung saja, begitu saja ya, kita tawar-menawar itu tadi ya. Terus juga selalu melibatkan dua belah pihak ya, penjual maupun pembeli. Terus juga kegiatan komunikasi langsung ya. Ada juga yang tidak langsung. Oke. Selanjutnya, jenis negosiasi. Nah, tadi Ibu sudah sempat singgung ya. Ada yang langsung maupun tak langsung adik-adik. Nah, yang langsung sudah pasti seperti kita di pasar, seperti itu ya. Seperti kita di pasar langsung kita segini berapa, jadi to the point langsung ya. Nah, jadi kalau tidak langsung itu berarti yang tidak secara langsung seperti itu ya. Kita langsung datang ke tempatnya, kita berhadapan dengan penjualnya, dan kita langsung bernegosiasi di sana. Oke, sangat mudah ya adik-adik. Nah, Ibu akan memberikan contoh adik-adik agar kalian itu lebih paham ya. Nah, ini ada contohnya adik-adik. Nah, coba kalian cermati contohnya. Ada pembeli ya, ini di pasar ya adik-adik ya, di pasar. Berapa harga sekilo mangga ini bang? Nah, si penjual menjawab ya, 30.000 bu, murah gitu. Nah, ini sudah ada negosiasi ya di sini ya, pembelinya boleh kurangkan bang gitu. Penjualnya tetap kekeh ya, belum boleh bu, barangnya bagus loh bu. Ini bukan karbitan, masak pohon. Nah, berarti masak pohon bagaimana? Matangnya di pohon ya, tidak di karbit ya, tidak disekep seperti itu ya. Nah, si pembeli menjawab nih, iya bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah, jadi tadi harga awalnya itu 30.000 ya. Terus ditawar nih sama pembelinya 20.000. Nah, si penjual tetap kekeh adik-adik. Dia menjawab, belum boleh bu, 28.000 ya bu, biar saya dapat untung bu. Nah, jadi di sini sudah ada negosiasi ya. Dari harga 30, si penjual ini menurunkan harga menjadi 28.000. Jadi diturun lagi 2.000 ya. Nah, si pembeli juga lagi nih menjawab, baiklah. Nah, kesepakatan harga ya 28.000 ya. Tapi boleh saya milih sendiri kan bang? Nah, jadi biasanya kalau kita beli buah-buahan pasti kita lebih suka milih sendiri ya, karena ada yang biasanya busuk lah, ada yang kulitnya hitam dan lain sebagainya. Jadi kita memutuskan untuk memilih sendiri. Nah, dijawab nih, asal jangan pilih yang besar-besar bu, nanti saya bisa rugi. Nah, di sana boleh milih sendiri tapi jangan yang besar-besar ya, karena tadi kan milihnya tadi sudah ada potongan harga ya. Nah, iya bang, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Nah, di sana terus juga penjual menjawab, saya jamin bu, kalau ada yang busuk boleh ditukarkan. Nah, oke. Terus pembeli juga mendapat kesepakatan nih di sini atau menutup hasil akhirnya ya. Jadi 28.000, terus juga pilih-pilihnya yang kecil-kecil ya. Terus nah, si ibu ini membeli 3 kilo ya. Jadinya nanti akhirnya itu si penjual ini nanti mempersilahkan ya pembeli ini untuk apa? Untuk memilih dan menimbang mangga yang dibelinya itu sendiri ya. Jadi memilih dia asal tidak besar-besar ya, jenis kecil-kecil itu tadi, yang penting tidak busuk, terus juga ditimbang. Nah, coba kalian cermati nih dari teks yang sudah kalian baca atau ibu jelaskan nih di sini tadi nih. Nah, siapa sih pelaku dalam dialog ini? Ya, siapa sih pelaku dalam dialog ini? Sudah jelas ya adik-adik, untuk pelakunya siapa? Penjual mangga dan pembelinya. Ya, untuk pelakunya. Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, bagaimana cara pembeli mangga menawar harga mangganya itu? Nah, tadi ada teks tuh di sana ya. Kalau ada pertanyaan, bagaimana cara pembelinya itu menawar? Nah, ada kata kunci di sana. Bagaimana? Sedang musim mangga, jadi harga seharusnya lebih rendah, ya kan? Nah, di sana dia bilang kan seperti ini. Tapi boleh kurang kan, bang?
Kan lagi musim bang, 20.000 saja ya. Nah lagi musim kan. Nah di sana biasanya kalau lagi musim biasanya apa? Harga itu seharusnya lebih rendah ya kan. Nah terus bagaimana tanggapan penjual karena negosiasi tadi? Awalnya mereka penjualnya menolak kan, awalnya menolak dia dengan harga yang ditawarkan ya, karena apa? Karena mangganya masaknya di pohon adik-adik, atau matangnya di pohon, bukan yang disekep ya atau dikarbit. Nah jadi sempat menolak ya. Terus pada akhir kesepakatannya ini bagaimana sih? Pada teks ini sudah jelas ya, jadi terjadi kesepakatan walau harganya tadi tidak setinggi yang penjual tawarkan ya. Terus tapi juga tidak serendah yang diharapkan pembeli. Jadi diambil harga 28.000 ya. Jadi turun 2.000. Terus kesepakatannya itu juga diizinkan ya oleh penjual itu, pembelinya itu memilih sendiri ya, asal bukan yang besar-besar. Oke, sampai sini paham ya. Jadi di sini terjadi beberapa kesepakatan ya, untuk kesepakatan harganya, kesepakatan pemilihan buahnya, nggak boleh yang besar-besar ya kan. Terus juga pembelinya dipersilahkan untuk menimbangnya sendiri dan membeli 3 kilo mangga seperti itu. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya ada faktor penentu keberhasilan negosiasi adik-adik. Nah, faktor penentu keberhasilan negosiasi. Apa sih faktor-faktor dari penentu negosiasi ini adik-adik? Nah, oke. Kita lihat ya. Yang pertama itu kesediaan untuk berkompromi dengan pihak lain. Ya, sudah jelas ya adik-adik. Jadi, kita itu harus berkompromi dengan pihak lain ya. Jadi, faktor-faktor inilah yang bisa membuat kita atau negosiasi ini berjalan dengan baik. Selanjutnya tidak ada pihak yang dirugikan. Ya, Ibu tadi sudah sempat singgung ya, tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi harga mangganya itu awalnya 30, ditawar 20, itu sungguh rugi ya nanti penjualnya. Jadi diturunkan saja 2.000, diturunkan 2.000. Jadi mendapat kesepakatan 28.000. Oke, terus ada kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan ya. Jadi sifatnya bersifat praktis ya, sangat mudah ya tawar-menawar ya. Pasti untuk adik-adik yang cewek-cewek nih yang suka ikut ibunya ke pasar nih, pasti sudah terbiasa untuk bernegosiasi. Atau mungkin ada temennya nih yang memiliki all shop ya. Dia menjual dompet harga 20, masih ditawar nih, boleh nggak sih 15.000? Ya udah deh 18.000 saja, misal seperti itu ya. Nah, di sanalah negosiasi ini secara tidak langsung ya, kalian sudah belajar tentang negosiasi. Oke, selanjutnya ada alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain ya. Nah, seperti yang tadi ya, bilang kalau mangganya itu lo masak di pohon atau matang di pohon, jadi wajar saya memberikan harga tinggi. Nah, yang pembelinya juga memiliki alasan, kan lagi musim pak ya, jadi tolong dong direndahin. Nah, jadi memiliki alasan-alasan ini yang mampu mempengaruhi pihak lain. Oke, sampai sini paham ya. Oke, Ibu akan memberikan beberapa contoh lagi nih agar kalian lebih paham ya dalam faktor penentuan keberhasilan teks negosiasi. Oke. Nah, coba kalian lihat nih adik-adik, ada teks ya untuk menentukan faktor-faktor apa saja ya, atau faktor-faktor penyebabnya ya. Coba kalian lihat nih teksnya yang Ibu tampilkan. Ada percakapan ya. Nak, kesini, ayah mau bicara. Ada apa ya? Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, nak? Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan ya. Kejuruan? Nggak salah, nak. Kenapa nggak ke SMA saja? Nanti kamu bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya.
Waduh, ayah gimana sih? Emangnya ayah yang mau sekolah? Lagian kalau nanti nggak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan otomotif. Masa zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang? Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja biar aku mudah meraih cita-cita. Ya sudahlah kalau itu maumu. Tapi nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Iya ya. Nah, oke. Coba kalian cermati nih teks yang sudah Ibu berikan nih, percakapan dialog ya. Dialog. Nah, kita selanjutnya akan menentukan faktor-faktor keberhasilan negosiasi antara anak dan ayah ini adik-adik. Oke. Kalian bisa cermati. Nah, alasan yang disampaikan yang mampu meyakinkan ayah bahwa pilihan si anak ini tepat. Faktor penyebab keberhasilannya ya. Yang pertama itu ada alasan yang disampaikan ya, yang mampu meyakinkan ayah ya. Jadi alasan si anak ini untuk meyakinkan si ayah ini ya pada pilihannya bahwa sekolah di SMK itu menyenangkan, bahwa pilihan di SMK itu lebih tepat daripada di SMA. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, bukti kutipannya yang mana sih bukti kutipannya? Nah, ini untuk faktor penentu keberhasilannya ya. Ini ada yang pertama itu alasan yang disampaikan si anak ya untuk pemilihan SMK itu lebih tepat daripada SMA. Kalian lihat kutipannya. Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku. Lagian setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga. Nah, oke. Itu percakapan anak ya. Percakapan anak ketiga ya. Percakapan anak yang ketiga. Di sana tertulis ada kutipannya, aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku ya. Lagian setelah tamat SMK kan bisa juga kuliah. Oke. Nah, itu juga merupakan faktor penyebab keberhasilan negosiasi. Karena apa? Karena alasan yang disampaikan si anak ini tadi itu meyakinkan bahwa pilihannya si anak itu tepat ya, memiliki di SMK. Oke. Faktor penyebab keberhasilan negosiasi yang kedua, yakni tidak memaksa pihak lain ya. Di sini tidak ada paksaan. Bukti kutipannya yang mana sih? Nah, bukti kutipannya itu ada iya. Tapi, ada kata iya. Tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi ayah sarankan ke SMA saja ya. Nah, di sini tidak ada paksaan adik-adik. Di sini ada negosiasi ya, jadi tidak ada paksaan. Si ayah itu hanya khawatir ya, si ayah itu hanya menjelaskan bahwa nanti di sana itu jurusannya itu terbatas, terus juga nanti kemampuan akademiknya juga kurang siap. Jadi hanya menyarankan bagaimana kalau ke SMA saja, seperti itu adik-adik. Nah, di sini tidak ada paksaan ya. Oke. Kita lihat selanjutnya. Yang ketiga adik-adik. Nah, yang ketiga itu ada kesediaan partisipan ya untuk berkompromi atau menerima perbedaan pendapat. Nah, sudah jelas ya di sini ada perbedaan pendapat, si anak minta di SMK, bahwa si ayah juga minta di SMA, seperti itu ya. Jadi ada perdebatan di sini, ada negosiasi di sini ya. Oke. Ada perbedaan pendapat. Oke, di mana kutipannya itu? Nah, di akhir ya, coba kalian lihat. Ya, sudahlah kalau itu mau kamu. Nah, di sini ayah sudah seperti ya sudahlah kalau memang kamu mau di SMK, seperti itu ya. Tapi, nah di sini ada kata tapi ya. Nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, jadi si ayah ini juga berharap lebih baik kamu di SMA deh, kayak gitu ya. Jadi ya sudah deh, nanti malam kamu pikirkan lagi ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi di sini tidak ada paksaan, seperti itu ya. Terus juga untuk menerima pendapat lain ya. Jadi di sini si ayah menerima pendapat si anak bahwa si anak tetap kekeh ingin masuk ke SMA. Nah, jadi di sini ada 3 faktor penyebab keberhasilan negosiasi ya. Yang pertama ada alasan yang mampu si anak ini berikan ya kepada ayah ya untuk meyakinkan. Yang kedua itu tidak memaksa pihak lain, dan yang terakhir itu ada menerima perbedaan pendapat. Nah, jadi inilah faktor-faktor
penyebab keberhasilan negosiasi adik-adik. Oke. Jadi nanti kalau kalian ada pertanyaan tentang teks negosiasi, terus juga apapun itu, kalian bisa lanjutkan di WA ya adik-adik ya. Jadi tidak hanya percakapan seperti itu ya adik-adik ya bentuknya ya. Untuk teks negosiasi ada dialog seperti ini, ada juga nanti juga ada teks deskriptif seperti itu ya, ada teks-teksnya seperti itu ada. Jadi banyak ya bentuk dalam teks negosiasi ya. Nanti kalian bisa tanyakan. Nah, ini untuk pertemuan awal hanya ini saja ya materinya. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita itu akan membahas tentang bahasanya bagaimana, terus tentang strukturnya bagaimana, pokoknya tentang menganalisis teks negosiasi ya, tentang unsur-unsurnya, terus bagian-bagian atau strukturnya bagaimana, ada orientasi pengajuan. Nah, itu akan Ibu jelaskan pada pertemuan selanjutnya ya adik-adik ya. Sampai sini paham ya, sangat mudah ya. Nah, untuk itu adik-adik, Ibu kan barusan sudah membahas atau memberikan contoh tentang faktor penyebab keberhasilan negosiasi ya. Nah, sekarang kalian bisa buka teks negosiasi yang berjudul Terima Kasih Ibu. Itu ada di buku paket ya. Terima Kasih Ibu. Kalian buka Terima Kasih Ibu. Kalian buka di buku paketnya ya. Nah, setelah itu kalian bisa tentukan faktor penyebabnya, satu saja. Faktor penyebabnya itu keberhasilan ya, faktor keberhasilannya maupun kutipannya. Satu saja, tidak usah banyak-banyak. Sampai sini paham ya? Satu saja. Nanti kalau memang kalian kurang paham, kalian bisa tanyakan di WhatsApp ya, di grup WhatsApp kita. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan membahas strukturnya maupun kebahasaannya tentang teks negosiasi ya. Jadi pada pertemuan kali ini, jika kalian kurang paham, kita bisa lanjutkan ke WA, ke WhatsApp grupnya. Terus juga untuk latihan yang tadi Ibu minta, jika kurang paham bisa ditanyakan juga dan dikerjakan ya untuk nilai latihan kalian, seberapa paham kalian pada materi negosiasi ini. Oke? Itu saja, karena tadi kita mengawalinya dengan berdoa ya, kita tutup dengan berdoa juga. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu ingatkan lagi ya, agar kalian menjaga kondisi kalian ya, menjaga kondisi kalian, karena memang sekarang rawan sekali sakit ya. Seperti Ibu kemarin juga sempat ya tidak masuk sekolah karena Ibu demam, Ibu flu, batuk juga seperti itu. Jadi kondisikan keadaan kalian agar kalian tidak sakit. Oke, itu saja. Mohon maaf ya jika ada salah-salah kata. Selanjutnya kita lanjutkan ke grup WhatsApp. Ibu tutup dengan Parama Santi ya. Om Santi 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 Om.